Memahami dinamika relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai macam hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Terkadang, kita mendapati diri kita tidak membenci seseorang, tetapi merasa enggan untuk berinteraksi dengan mereka. Ini bukan tentang kebencian, melainkan tentang hilangnya respek. Mari kita eksplorasi lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi ketika kita kehilangan respek terhadap seseorang. Ketika rasa malas menggantikan kebencian. Mengatakan bahwa kita membenci seseorang adalah pernyataan yang kuat dan emosional. Namun, seringkali, yang kita rasakan bukanlah kebencian, melainkan rasa malas. Malas menghadapi tingkah laku mereka, malas mendengar pemikiran mereka, dan malas mengakui eksistensi mereka dalam hidup kita. Perasaan ini muncul bukan dari tempat kebencian, tetapi dari ketidakpedulian dan kelelahan emosional yang timbul dari interaksi yang negatif atau mengecewakan. Hilang respek bukan berarti membenci. Hilangnya respek terhadap seseorang tidak berarti kita membenci mereka. Respek adalah perasaan menghargai yang didasarkan pada pengakuan terhadap kualitas atau pencapaian seseorang. Ketika kita kehilangan respek, itu berarti kita tidak lagi melihat nilai atau integritas dalam tindakan atau kata-kata orang tersebut. Ini bukan tentang menginginkan yang buruk bagi mereka, tetapi lebih kepada merasa tidak perlu lagi untuk berbicara atau memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dampak kehilangan respek dalam interaksi sehari-hari. Kehilangan respek bisa memiliki dampak signifikan dalam hubungan interpersonal. Ini bisa berarti kita tidak lagi mendengarkan pendapat mereka dengan serius, tidak lagi mencari kebersamaan mereka, atau tidak lagi memberikan dukungan seperti sebelumnya. Dalam lingkungan profesional, hilangnya respek bisa menyebabkan berkurangnya kolaborasi dan kepercayaan, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan tim. Mengapa kita kehilangan respek? Ada berbagai alasan mengapa seseorang bisa kehilangan respek terhadap orang lain. Ini bisa disebabkan oleh tindakan yang tidak etis, ketidakjujuran, pengkhianatan, atau perilaku yang merendahkan. Tindakan-tindakan ini bisa mengikis kepercayaan dan rasa hormat yang pernah ada. Ketika respek hilang, hubungan pun seringkali tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Mengelola kehilangan respek. Menghadapi situasi di mana kita kehilangan respek terhadap seseorang membutuhkan kedewasaan emosional. Pertama, penting untuk menyadari perasaan kita dan alasan di baliknya. Kemudian, kita perlu memutuskan bagaimana kita ingin melanjutkan hubungan tersebut. Apakah kita perlu menetapkan batasan baru, atau mungkin menjauh dari interaksi yang tidak sehat? Yang pasti, penting untuk tetap berpegang pada prinsip kita dan berusaha menjaga harmoni dalam interaksi yang tersisa. Kesimpulan, menghargai diri dan orang lain. Hilang respek tidak selalu berarti berakhirnya hubungan, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali dinamika yang ada dan membuat keputusan yang lebih sehat untuk diri kita sendiri. Ini adalah tentang menghargai diri kita sendiri dan menetapkan standar yang sesuai untuk interaksi kita. Dalam menghadapi situasi ini, mari kita berusaha untuk tetap adil, bijaksana, dan menjaga integritas kita dalam setiap hubungan yang kita jalani.